Ketika kita merasa impian kita mustahil, boleh jadi dikarenakan ibadah kita kepada Allah masih sangat nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar di hari Selasa ceria ini? Masya Allah tabarakallah, udah masuk ke tanggal 6. Gimana tim gajian tanggal 25? Sudah satu pekan berlalu, apakah anggarannya masih aman-aman saja atau sudah mulai kebablasan tipis-tipis? Nggak apa-apa kalau masih kebablasan tipis-tipis, bisa rombak sekarang juga nih, supaya anggaran kamu tetap aman sampai akhir bulan. Rasanya udah lama banget ya Bunda nggak bikin video tentang mengatur gaji bulanan. Ya, karena kemarin di private class kita tuh masih agak ragu-ragu untuk menampilkan nih ya salah satu peserta yang ikut private class. Tapi alhamdulillah tim founder dari Smart Mom Class mengizinkan bahwa ada beberapa budgeting yang boleh ditampilkan nih di video Bun Ai. Nah, untuk hari ini kita akan ngatur gaji Rp2.750.000. Nah, peserta Smart Mom Class ini tadinya tuh nggak bisa nabung sama sekali dan setiap bulan itu selalu aja over budget. Nah, alhamdulillah kenapa berani ditayangkan? Karena real testimoni selama 3 bulan diobrak-abrik nih anggarannya, dia berhasil untuk menyisihkan setiap bulannya sesuai dengan yang dibudgetkan. Nah, jadi kalau Smart Mom Class itu kan dia kelasnya banyak ya teman-teman. Bunda kenalin ya, ada SMC Batch original. Jadi dia kayak mengatur uang secara kepribadian. Kita juga ada budgeting, parenting, kita ada parenting doang. Kita juga punya private class. Nah, kalau private class ini dia tuh diobrak-abrik gitu budgetingnya. Jadi wajib banget yang masuk private class itu saling amanah. Jadi kalau kita mau up gitu ya untuk budgetingnya nggak boleh sebutin nama ya teman-teman. Kayak hari ini nih kita nggak bisa sebutin nama karena khawatir beliau pas nonton nggak nyaman gitu ya teman-teman. Makanya kita boleh up tapi menyamarkan namanya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke budgeting hari ini. Rp2.750.000, BPJS Rp200.000, WiFi Rp100.000, listrik Rp200.000, pulsa Rp100.000. Kenapa WiFi bisa murah? Teman-teman pasti banyak juga yang tahu jawabannya adalah patungan gitu antar rumah sama rumah. Nah, di sini belanja bulanan Bun Ai anggarkan Rp300.000, belanja sayur Bun Ai anggarkan Rp600.000, ongkos suami Rp500.000 sudah termasuk servis motor. Tadinya tuh jadi gini, kalau habis gajian dibagi-bagi terus sisanya ditaruh dalam satu dompet, siapa aja yang butuh diambil. Nah, kami dari founder Smart Mom Class menyarankan bahwa jangan seperti itu karena kita jadi nggak bisa melacak nih lorong borosnya. Jadi kita nggak bisa tahu nih siapa sih yang menggunakan uang boros, apakah si suami atau si istri. Kalau ternyata suami, borosnya di mana? Kalau ternyata istri, borosnya di mana? Makanya beliau sepakat untuk ngasih jatah aja nih sama pak suami sekian, udah termasuk sama servis dan yang lainnya. Jadi si istri ini berfokus pada anggarannya ya teman-teman. Dan mohon maaf banget, ini Bunda salah hitung. Jadi totalnya itu harusnya Rp2.250.000 ya. Jadi untuk sisa gajinya Rp500.000. Nah, nanti di akhir video Bunda juga bakal ngasih beberapa catatan supaya lebih mudah lagi nih untuk menjalankan budgetingnya. Nah, teman-teman yang mau ikutan private class boleh banget langsung aja WhatsApp admin, nomornya ada di description box. Sekali lagi Bun Ai disclaimer dulu ya, apapun yang disajikan di Smart Mom Class yaitu adalah versi dari ibu rumah tangga biasa, bukan seorang pakar. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja ya teman-teman. Nah, kelas yang lagi berjalan, mohon maaf ya, itu adalah Healthy Finance, di mana kita itu membuka blok pikiran kita tentang uang. Jadi kita tuh kayak membuka pikiran dulu nih kalau uang tuh sifatnya A, B, dan C, sehingga kita tuh dalam mengatur uang udah tahu nih menyiasatinya tuh kayak gimana. Nah, silakan aja ya untuk WhatsApp admin yang mau tanya-tanya juga boleh. Oke, lanjut aja ya. Jadi di sini tadinya beliau ini banyak banget ikut arisan karena menganggap kalau nggak ikut arisan itu nggak bakalan bisa nabung. Tapi setelah kita tanya, begitu arisan uangnya kemana? Ya nggak tahu. Nah, ini nih yang sering banget di Smart Mom Class bahas, bahwa arisan tuh kadang-kadang bisa aja jadi penjamin hutang. Karena pikiran alam bawah sadar itu menganggap punya arisan, punya tabungan, jadi kayak mau ngutang tuh, ya udah deh nggak apa-apa, nanti juga aku bayar pas arisan. Nah, kita sarankan nih bahwa
nggak usah ikut arisan, nggak usah ikut cicilan apapun. Jadi berfokus dulu aja pada pemenuhan kebutuhan di bulan pertama, di bulan kedua pelunasan arisan-arisan kecil, di bulan ketiga nih baru kita fokus untuk menabung beberapa item. Alhamdulillah nih ya, lancar. Ya meskipun katanya dia nahan jajannya Bun Ai, Masya Allah tabarakallah. Tadinya mau beli bakso, mau beli mie ayam tuh nggak jadi ya. Tapi jangan pernah berpikir ya kalau nggak jajan-jajan gitu, enggak teman-teman, tetap jajan, cuma di apa ya, dijadwalkan. Jadi pokoknya Bunda selalu bilang orang hemat itu bukan nggak pernah jajan, tapi jajannya, jalan-jalannya, liburannya, hiburannya itu semuanya keren. Karena apa? Kenapa? Karena semuanya sudah terorganize dengan baik. Sehingga kalaupun liburan nggak pulang-pulang jadi pucet pasi karena nyesel banyak yang over budget. Nah di sini Bun Ai ngasih catatan juga. Yang pertama adalah usahakan untuk merinci seluruh belanjaan. Jadi jangan kayak belanja ya udahlah bismillah aku mau udah hafal. No, tetap rinci serinci mungkin karena ini kita lagi mau belajar supaya no over budget gitu ya teman-teman. Kalau udah nggak pernah over budget sih udah ahli nggak usah dirinci juga nggak apa-apa. Sama kayak anak SD kalau udah ahli 8 kali 8 berapa? Langsung kan 64. Tapi kalau baru belajar perkalian pasti sama gurunya dibilang 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dan seterusnya. Sama ya. Semakin ahli kamu semakin gak usah merinci, gak usah mencatat. Karena ibaratnya alam bawah sadar kamu udah menelan, remnya itu pakem. Tapi kalau misalnya masih pemula, alangkah baiknya sih kalau menurut Bun Ai dicatat. Nah lanjutnya yang kedua adalah membuat meal plan tanpa food prep. Kenapa? Karena ini orang ternyata bosenan, tipikalnya koleris. Jadi dia belanja banyak, tapi kayak nonton YouTube, misalnya dia belanja sayur asem nih, terus nonton YouTube ngeliatnya cah toge, ya dia bakalan masak cah toge. Jadi saran dari Bun Ai, bikin meal plan tapi nggak usah food prep. Tetap belanjanya harian sehingga bisa diminimize. Sehingga nanti di akhir minggu kan biasanya ada sisa-sisa tuh, misalnya belanja jagung sisa sedikit, belanja labu sisa sedikit. Nah itu bisa dimasak untuk weekend, kan lumayan ya untuk menekan budget. Sehari juga kan sangat apa ya, menyumbang lah untuk menekan budget kalau menurut Bun Ai mah. Nah lanjut yang ketiga adalah anak-anak fokuskan dulu pada makan berat. Jadi di sini juga Bun Ai anggarin untuk cemilan dan jalan-jalan 200.000, sedekah 50.000. Nah balik lagi ya, kalau urusan sedekah, Bun Ai sih masih meyakini sedekah terbaik adalah ke keluarga. Karena emang beliau ini minus banget, gak ada tabungan sama sekali, bahkan hutangnya tuh kecil-kecil tapi banyak. Jadi Bun Ai lebih fokuskan untuk pelunasan hutang jangka pendeknya dulu ya. Nah di sini fokuskan anak-anak pada makan berat, jadi sehingga nafsu cemilannya tuh gak terlalu tinggi. Kalaupun mau nyemil, bikin yang cemilannya tuh mengenyangkan, seperti makaroni telur, mie goreng, atau martabak makaroni, martabak tahu. Itu kan yang 10.000 dapatnya banyak tapi mengenyangkan ya teman-teman. Oke deh, sampai menit ini Bun Ai mau nyapa dulu nih. Aduh, siapa nih yang belum disapa? Yuk langsung aja kita sapa. Kita sapa dengan menabung uang di Bank Mandiri. Halo Lumajang dan Wonogiri. Waduh, Wonogiri nih Bun Ai jadi ingat Cinta Fitri ya kak. Bener gak tuh? Ada gak anak tahun 89 sama kayak Bun Ai nonton Cinta Fitri ya? Dan alhamdulillah mereka jadi berjodoh. Waduh, kok jadi gosip ya? Oke lanjut aja kita sapa dengan nyatakan cinta, bilang I love you. Halo Purwakarta dan Kota Palu. Celengan kaleng jangan ditebok. Halo Cengkareng dan juga Lombok, bawa buku model yang baru. Halo Maluku dan Pekanbaru. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe. Semoga teman-teman gak bosan ya untuk mampir ke channel Keluarga Bun Ai. Terima kasih yang selalu memberikan komentar-komentar positif. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dirasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Silakan tulis di kolom komentar mau dibikinin budgeting berapa atau misalnya uang mingguan berapa. Nanti pelan-pelan Bun Ai coba selang-seling untuk buatkan videonya. Oke lanjut aja ya teman-teman. Di sini saran budgetingnya adalah setelah kita total sisa anggarannya 500.000, kita bagi-bagi nih untuk pajak tahunannya 50.000, dana darurat 100.000, pendidikan 100.000 dan aset 200.000.
Dan di sini totalnya adalah Rp450.000. Jadi sisanya bukan 130 tapi 50.000 bisa masuk ke komponen dana tak terduga. Oke, pertanyaannya pasti masa iya cukup 50.000 sebulan untuk dana tak terduga. Nah ini ya, kalau ternyata nanti perjalanannya itu nggak cukup ngambil budgetnya, boleh dari ongkosnya pak suami yang pertama, yang kedua belanja sayur teman-teman. Mungkin sebelum belanja bisa disisihkan 10-20% untuk menambahin si dana tak terduga. Nah, nggak ada salahnya juga nih untuk memanfaatkan WiFi, mencari peluang ya, mencari income tambahan. Yang kedua, usahakan menabungnya itu di awal. Jadi, karena tadinya dia biasa ikut arisan, otomatis dong dia harusnya bisa juga untuk nabung di awal. Nah, yang paling penting untuk nabung di awal sebenarnya adalah di pajak tahunan, dana darurat, pendidikan. Kalau yang aset boleh nanti dulu aja. Kalau pas ibaratnya dana tak terduganya ini benar-benar cukup 50.000. Nah, yang ketiga adalah tidak mengikuti lagi cicilan atau arisan apapun. Oke, jadi itu ya bisa Bunda sharing untuk hari ini mengatur gaji 2.750.000. Ya, kita selalu bilang gampang susah. Sehingga semoga dengan kata-kata positif jauh lebih banyak dari kata-kata negatif akan membuat lebih mudah kita dalam mengatur rezeki kita ya. Selalu syukuri berapapun income kita. Sampai jumpa lagi di keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.